ASN bukan alat politik bagi kekuasaan, melainkan pelayan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan negara. Nah, bagaimana Pemda menyikapi apakah ada semacam SOP Ya. atau prosedur Ya. untuk hal tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun kita berada, semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini bersama saya Andri Firdaus, host pada podcast Suara Awaslu, suara seputar pengawas pemilu. Hari ini disusun tema yaitu terkait netralitas ASN. Kita sudah mengundang narasumber yang pas dan tepat sekali untuk berdiskusi berkaitan netralitas ASN. Beliau adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Bapak Dodi San Ismail. Kita panggil dengan Bang Sekda aja biar lebih santai dan lebih enjoy ya Bang. Ya, siap, Dinda. Pertama, kami ucapkan selamat datang di kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat yang sederhana ini. Kemudian terima kasih atas waktunya Bang. Sebelum masuk pada substansi pada diskusi kali ini, kita minta dulu Bang Sekda untuk memperkenalkan diri agar lebih mengenal kepada audiens. Pada Bang Sekda, dipersilakan. Makasih Adinda Andri Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi San Ismail, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, yang juga ex officio Ketua Kopri Pasaman Barat, dan kebetulan saya diamanahkan menjadi Sekretaris Daerah terhitung September 2025, dan saya sangat senang sekali hari ini hadir bersama-sama sahabat Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Mudah-mudahan ini menjadi podcast dan sharing kita untuk netralitas ASN ke depannya. Sahabat Bawaslu yang berbahagia, Bang Sekda, kalau kita bicara netralitas ASN ini, kita lihat dari storiesnya itu seperti berdirinya Korpri itu kan pada tahun 71 berdasarkan surat keputusan Presiden pada nomor 82 tahun 71, itu bertujuan untuk menghimpun para PNS agar terhimpun dan melakukan hal-hal yang positif untuk bangsa dan negara. Nah, kemudian kesininya pada tahun 76 itu dipolitisasi oleh partai penguasa untuk mendukung partai tersebut. Nah, secara normatif kita melihat berdasarkan Undang-Undang 7 2017, Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, itu kan melarang tindakan-tindakan yang seperti mendukung, kemudian sebagai peserta pemilu. Nah, bagaimana menurut Bang Sekda, pandangan Bang Sekda terkait netralitas pada demokrasi sejauh ini di negara kita? Nah, terima kasih Dinda. Pertama, sama kita ketahui bahwasanya netralitas ASN ini sesuai dengan tadi regulasinya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dan juga didukung dengan Peraturan PP Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Bahwasanya netralitas ASN ini merupakan prinsip yang sangat penting untuk menjaga profesionalisme birokrasi, keadilan pelayanan publik, dan kualitas demokrasi itu sendiri. ASN bukan alat politik bagi kekuasaan, melainkan pelayan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan negara. Nah, netralitas ASN bukan berarti ASN kehilangan hak politik sebagai warga negara. ASN tetap memiliki hak memilih saat pemilu. Namun, kita berharap ASN ini harus mampu membedakan antara hak pribadi di bilik suara dan sikap kedinasan di ruang publik. Dalam praktiknya, sama-sama kita lihat, ASN ini harus netral menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama di saat pemilihan kepala daerah atau pilkada, pileg maupun pilpres. Nah, beberapa bentuk pelanggaran yang sering terjadi misalnya ikut kampanye, menggunakan fasilitas negara, membuat unggahan di media sosmed, dan juga lainnya. Padahal ketika ASN tidak netral, dampaknya cukup serius. Seperti pelayanan publik yang tidak profesional, timbul rasa ketidakadilan di masyarakat, birokrasi yang terpecah-pecah karena kepentingan politik tadi,
dan juga kepercayaan publik terhadap pemerintah itu akan menurun, dan juga sistem merit dan KDSN akan menjadi terganggu. Nah, kita berharap demokrasi yang sehat ini membutuhkan birokrasi yang profesional. Nah, kondisi netralitas ASN di Indonesia saat ini masih menjadi tantangan serius bagi kita ASN, meskipun pengawasan dan regulasi sudah semakin kuat. Nah, secara umum ada kemajuan di dalam pengawasan, tetapi prakteknya keberpihakan politik ASN masih sering ditemui, terutama menjelang pemilu dan pilkada. Baik, sahabat Bawaslu, Bang Sekda, ini kita bicara data bahwa pada tahun 2020 Bawaslu telah menerima laporan sebanyak 5. Kemudian pada pemilu 2024 ada 1. Iya. Kemudian pada pilkada 2024 ada 2. Iya. Ini telah kita laksanakan sesuai aturan yang berlaku. Seperti pada tahun 2020 itu kita teruskan ke Komisi ASN. Nah, di tahun pilkada 2024 mekanismenya sudah berubah. Kewenangan etik ASN ini berada ke BKN lagi. Nah, untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, bagaimana pemerintah daerah melaksanakan rekomendasi dari KSN atau BKN tersebut? Nah, membenar adanya pelanggaran itu, pemerintah Kabupaten Sumatera Barat yang kita terima dalam bentuk rekomendasi dari KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara saat itu. Di dalam rekomendasi tersebut ditegaskan secara tertulis agar pejabat pembina kepegawaian yang notabene adalah kepala daerah, bupati, menjatuhkan hukuman kepada ASN yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Seluruh rekomendasi dari KSN telah kita laksanakan dengan menjatuhkan hukuman sesuai rekomendasi. Di dalam rekomendasi tersebut juga KSN meminta laporan atas penjatuhan hukuman disiplin. Jadi kita jatuhi hukuman kepada seorang ASN tersebut, dan juga buktinya semua KSN sudah kita berikan, dan laporan tertulis KSN itu telah kita laksanakan semuanya. Nah, hukuman itu berbeda-beda tergantung tingkatnya. Ada hukuman sedang, ringan, dan berat. Nah, jadi sesuai dengan beberapa pelanggar itu sudah kita tindak lanjuti. Nah, terkait dengan rekomendasi Bawaslu, KSN ataupun BKN terhadap ASN yang terbukti melanggar regulasi dan undang-undang terhadap netralitas ASN, penjatuhan sanksi ASN melakukan pelanggaran netralitas, kami pemerintah Pasaman Barat langsung menerbitkan keputusan hukum disiplin. Nah, berdasarkan rekomendasi yang diberikan, kemudian diproses dalam bentuk aplikasi IDIS, Integrated Discipline, yang dikeluarkan oleh BKN. Pemerintah melakukan kajian kembali terhadap rekomendasi tersebut karena setiap pelanggaran terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan Satgas Netralitas ASN yang terdiri dari BKN, Kemenpan RB, Kemendagri, dan juga Bawaslu, sehingga pemerintah tidak melakukan kajian kembali. Nah, itulah beberapa langkah yang telah kita lakukan di pelanggaran di tahun 2020 tersebut. Tadi Bang Sekda bicara teknis berdasarkan SKB 5 lembaga. Iya. Nah, kita pengen tahu ini terkait teknis Pemda sendiri untuk rekomendasi-rekomendasi tersebut. Iya. Nah, bagaimana Pemda menyikapi, apakah ada semacam SOP atau prosedur untuk hal tersebut? Gitu Bang Sekda, pertanyaan selanjutnya. Ya, mungkin terkait tadi seperti Dinda sampaikan, teknisnya pemerintah daerah melalui BKPSDM itu membentuk tim terpadu. Lalu tim melakukan pemanggilan terhadap si ASN yang melanggar netralitas. Lalu pelanggaran-pelanggaran tersebut kita tuangkan dalam berita acara pemeriksaan BAP. Selanjutnya itulah dokumen itu yang kita entrykan ke aplikasi Integrated Discipline IDIS tadi. Sehingga nanti akan diverifikasi oleh BKN sejauh mana pelanggaran-pelanggaran sesuai yang kita temukan di lapangan, dan juga koordinasi dengan stakeholder terkait. Seperti itu. Karena sekarang di kementerian, seperti di BKN, Badan Kepegawaian Negara, yang mengatur administrasi kepegawaian pasca KSN bubar, itu semua kita berbasis aplikasi dan dokumen. Kita upload dokumen, mereka yang akan memverifikasi secara teknis. Seperti itu. Teknis seperti apapun sekarang pelanggaran ASN, mau terkait pilkada, pemilu, ataupun disiplin, semuanya terintegrasi di aplikasi IDIS. Jadi kita bentuk tim, semacam tim khusus untuk sama-sama menyidang
si ASN tersebut. Nah, disitulah kajian itu, aplikasi itu kita upload, dokumen itu kita upload ke dalam aplikasi IDIS. Nanti BKN lah yang akan menilai di pusat sana, gitu, secara teknisnya. Barusan kita bicara SOP yang ada di pemerintah daerah, Bang Sekda. Nah, kita tahu tentu itu tindakan merupakan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga martabat PNS atau ASN. Nah, apa saja giat-giat pencegahan sejauh ini yang telah dilaksanakan pemerintah daerah untuk menjaga para ASN di bawah naungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat? Ya. Oke, Dinda. Mungkin pemerintah daerah untuk pencegahan tersebut mengeluarkan surat edaran bupati terkait netralitas ASN dan selalu melakukan sosialisasi dalam berbagai kegiatan ASN. Nah, keterlibatan dalam proses pemilu yang dilaksanakan itu mungkin disitulah melalui himbauan dan surat edaran yang kita lakukan dan juga beberapa kegiatan-kegiatan pemerintah daerah kita selalu melakukan edukasi kepada ASN untuk bersifat netralitas baik dalam pilkada, baik dalam pemilu, pilpres, dan juga nanti ke depannya insya Allah kita akan melaksanakan pilwana serentak sebanyak 87 negari. Kita sudah melakukan juga himbauan kepada rekan-rekan ASN untuk menjaga netralitas kita untuk menghadapi pilwana ke depannya. Artinya selain tindakan pencegahan sudah jauh-jauh dilakukan oleh pemerintah daerah ya, Bang Sekda ya. Selanjutnya ini Bang Sekda, apakah pemerintah daerah Pasaman Barat sejauh ini telah melakukan sosialisasi salah satunya selain imbauan tadi melalui surat edaran itu kepada subjek-subjek netralitas ASN ini? Iya, tadi saya sampaikan tadi beberapa kali baik itu sosialisasi khusus maupun di setiap event-event kegiatan pemerintah daerah kita selalu mengingatkan sosialisasi kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitasnya dan mudah-mudahan kita berharap dengan kita sering melakukan komunikasi, informasi, edukasi dan juga himbauan terhadap ASN ini ke depannya ASN kita bisa lebih netral dalam setiap kontestasi demokrasi yang ada di Indonesia maupun ke depannya pilwana yang ada di Pasaman Barat. Bang Sekda, ini netralitas ASN ini kan menjadi salah satu unsur yang penting bagi Bawaslu. Sebagai penyelenggara yang mengawasi pemilu ini sangat penting bagi kita. Kemudian bagaimana pesan sebagai seorang sekretaris daerah terhadap komitmen menjaga netralitas ASN khusus di Pasaman Barat ini. Makasih Dinda Andri. Seorang sekretaris daerah merupakan pucuk tertinggi ASN di daerah, baik itu di kabupaten atau provinsi. Saya berharap ke depannya kita ASN, kami ASN itu khususnya lah di Pasaman Barat bisanya terwujud birokrasi yang benar-benar profesional, berintegritas dan bebas dari intervensi politik praktis ke depannya. Nah, ASN kita harapkan sebagai perekat bangsa serta mampu memberikan pelayanan publik secara adil tanpa membedakan pilihan politik. Tidak ada lagi bicara pilkada kemarin nomor 1, nomor sekian, tidak ada. Yang namanya kita sebagai ASN, pelayan publik, pelayan masyarakat, tidak akan mengkotak-kotakkan namanya lagi kelompok-kelompok masyarakat. Semua masyarakat itu sama, berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik ke depannya. Dan kita sebagai ASN juga berharap ke depan pelaksanaan sistem merit system dan juga manajemen talenta ini bisa berkaitan dengan fondasi reformasi birokrasi yang lebih modern. Karena sesuai dengan regulasi dan arahan dari BKN, setiap kabupaten kota dan juga provinsi harus segera menerapkan manajemen talenta. Nah, manajemen talenta ini betul-betul sesuai dengan koridor dan SOP. Kalau kita lihat secara kasat mata itu di aplikasi manajemen talenta itu betul-betul susah lagi seorang ASN tidak menjaga netralitasnya. Main-main mereka akan mendapatkan konsekuensinya dengan misalnya pemberhentian dan hukuman disiplin yang berat gitu. Nah, kita berharap nanti satu-satunya merit system ini mutasi, rotasi, pengembangan karir ataupun pelanggar ASN ini apalagi berkaitan dengan politik praktis, nah, itu yang tidak sehat.
kedepannya bisa lebih profesional dan bekerja itu dengan netral sesuai dengan jenjang karirnya dan prestasi kerjanya dan bukan keterpihakan politik kepada satu pihak. Nah, dalam konteks ini kita berharap reformasi birokrasi akan berhasil apabila netralitas ASN dijaga kebersamaan dengan penguatan sistem, dan ketika ASN percaya bahwa karir ditentukan oleh kualitas kerja dan integritas, maka keberaniannya untuk netral akan semakin kuat. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, pesan-pesan yang disampaikan oleh Bang Sekda itu tadi tentunya sangat berarti, khususnya untuk ASN di ruang lingkup pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, dan pada umumnya untuk ASN yang berada di bawah naungan pemerintah Republik Indonesia, agar bagaimana para ASN mampu bersikap, bertindak sesuai nilai-nilai yang telah ada untuk menjaga pesta demokrasi ini menjadi lebih bermartabat dan tentunya berintegritas dan profesionalitas. Demikian mungkin diskusi kita pada hari ini, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Saya sebagai host mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.